Jumpa lagi dengan saya di channel Seni Yoga. Untuk sesi latihan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh. Ada beberapa tanda atau gejala bahwa kita sedang menurun imunitas tubuh kita, yaitu diantaranya terasa badan lelah, mudah capek, kemudian mudah emosi, dan juga suhu tubuh meningkat, agak sedikit demam atau istilahnya sumeng-sumeng. Dalam kondisi seperti itu kita rentan sekali untuk terjangkit sebuah penyakit. Jadi apabila Anda merasa gejala seperti itu adalah tandanya Anda imunitasnya sedang menurun. Untuk itu Anda bisa segera meningkatkan imunitas tubuh. Dalam hal ini saya akan berbagi beberapa pose yoga yang sangat efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga tubuh kita tidak mudah terserang oleh penyakit dan imunitas kita kembali meningkat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Apabila video saya ini dikira cukup baik, cukup bagus, cukup membantu, tolong di-subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain sehingga kita bisa sehat bersama. Oke teman-teman, kita mulai. Pertama, turunkan punggung seperti ini. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Kemudian rusuk dorong masuk, skup tulang ekor, naikkan bokong ke arah atas. Lutut tetap sejajar. Perhatikan antara lutut, panggul, rusuk satu garis lurus. Kemudian kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku. Atur beberapa nafas di sini. Tarik, buang dari hidung dengan nafas yang panjang, tidak tersengal-sengal. Dengan demikian asupan oksigen yang kita hirup akan menjadi lebih banyak. Tentunya metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik, di mana oksigen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bernafas lembut, panjang, kaki senantiasa ngedorong ke arah matras, tulang ekor arahkan ke arah depan sehingga tidak ada tekanan di bagian punggung bagian bawah, di tulang lumbar. Teman-teman bisa lakukan pose ini antara 30 detik sampai 1 menit dengan beberapa kali tarikan nafas, buang nafas panjang. Ini bagus sekali, akan membuka bagian rongga dada sehingga akan menyehatkan jantung dan paru, juga menguatkan otot tungkai. Bagus sekali untuk tulang punggung. Setelah beberapa nafas atau 30 detik sampai 1 menit, kemudian lepaskan kaitan tangan. Skup tulang ekor, satu ruas tulang punggung diturunkan. Kemudian berikutnya telapak kaki tempelkan. Tarik tumit sedekat mungkin ke arah tulang pubis. Rusuk masuk, kaki tekan ke arah matras, angkat bokong sedikit, skup tulang ekor kembali turunkan. Sehingga bisa mencegah tekanan atau kompresi di daerah punggung bawah. Rusuk diarahkan masuk, kemudian bernafas. Saat tarik nafas, tarik dari bawah ke atas, bagian dadanya terbuka. Sikunya bisa ditekuk seperti ini. Beberapa nafas, tarik dalam, buang nafas panjang. Lakukan beberapa nafas dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Bisa gunakan timer 30 detik atau 1 menit.
Rasakan oksigen yang kita hirup. Kemudian buang nafas perlahan panjang. Saat menarik tidak sampai tersengal, dan saat buang nafas tidak tersendat-sendat. Cukup, kemudian bawa tangan di bawah paha, bantu rapatkan lutut, lalu miringkan ke arah kanan, perlahan bangun. Berikutnya adalah duduk virasana. Lutut rapat, kaki dibuka lebih lebar dari panggul. Punggung kaki di matras, telapak kaki hadap ke arah atas, jari kaki poin. 4 jari tangan menekan betis ke bawah, dorong ke arah tumit. Kemudian duduk. Kita duduk di matras, jadi tumitnya pas berada di samping panggul. Pastikan paha ini tetap rapat. Kemudian bawa tangan ke arah belakang, putar bahu, letakkan siku, pandangan ke arah lutut. Beberapa nafas panjang di sini. Saat bernafas, dadanya mengembang, dan saat buang nafas, dorong pusarnya ke arah bawah. Pandangannya ke arah lutut, tidak ke arah belakang. Ini bagus sekali untuk memperbaiki sistem pencernaan. Apabila yang ada masalah dengan lambung, sering kembung, sebah, ini bagus sekali posenya. Dan juga untuk terapi lutut, pergelangan kaki, dan merangsang saraf di telapak kaki juga ini bagus untuk terapi bagi teman-teman yang telapak kakinya rata atau flat feet. Berikutnya adalah tekan lutut ke arah matras, angkat bokong, skup tulang ekor, turunkan punggung. Rusuknya arahkan masuk, tulang ekor skup ke arah atas, lutut rapatkan ke arah tengah, bawa tangan ke arah belakang. Atur beberapa nafas. Nafas yang panjang dengan lembut, tidak sampai tersengal atau dihentak. Benar-benar saat tarik nafasnya pelan, dan saat buang nafas panjang. Ini bagus sekali untuk terapi lutut, masalah di lambung, pencernaan, pergelangan kaki, dan juga untuk telapak kaki yang rata atau flat feet. Tetap bernafas, rasakan saat bernafas bagian dada ini mengembang. Dan saat buang nafas, pusara dorong. Jadi bagian rongga dada ini terbuka, bagus untuk paru dan jantung. Sehingga memberikan ruang yang cukup untuk paru dan jantung. Setelah cukup, tekan siku, perlahan bangun. Netralkan, kemudian bawa tangan ke depan, kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana dan facing dog. Jari tangan dibuka, pangkat telunjuk menekan, tangan mendorong ke arah matras, telinga di samping lengan, kedua tumit tekan ke arah matras, panggul dorong ke arah atas, tulang rusuk masuk, otot paha bagian depan ditarik ke arah atas ke arah pangkal paha. Otot paha belakangnya panjangkan ke arah betis, kemudian arahkan tumit ke matras atau lebih tekan lagi tumit ke matras. Sama di sini, lakukan beberapa nafas panjang. Dengan nafas yang panjang ini sangat-sangat membantu kesehatan tubuh kita. Karena oksigen itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh
Cukup, kemudian letakkan lutut. Duduk Vajrasana. Lutut, paha, tumit rapat. Kita lakukan, berikutnya kita lakukan Salamba Sirsasana atau headstand. Teman-teman bisa lakukan headstand ke tembok apabila belum bisa lakukan headstand di tengah ruangan, atau mungkin bagi teman-teman yang punya alat bantu seperti sit up atau mungkin kursi yoga, bisa gunakan kursi yoga. Oke, duduk Vajrasana, dirapatkan paha, tumit rapat, tulang duduk berada di atas tumit. Jari tangan dibuka, kemudian letakkan siku tepat di samping lutut. Selebar bahu, sejajar dengan bahu, selebar dengan bahu. Lalu kaitkan jari tangan. Tundukkan, lalu naikkan bokong ke atas. Ubin-ubin letakkan di antara pergelangan tangan. Kaitkan jari kaki. Naikkan bokong ke atas, jinjit tinggi. Atau mungkin teman-teman bisa lakukan seperti ini. Jinjit setinggi mungkin, panggul dorong ke arah atas. Tetap bertahan di sini, siku tekan, bahu jauhkan dari telinga, atau naikkan ke arah atas. Satu kaki bergantian, atau dua-duanya naikkan ke arah atas. Salamba Sirsasana 1 atau headstand. Lakukan nafas tetap seperti biasa, tarik, buang dari hidung dengan lembut, panjang, tidak tersengal-sengal. Karena biasanya saat melakukan headstand, kita akan bernafas dengan tersendat-sendat. Dengan demikian, saat kita bernafas tersendat-sendat, detak jantung kita akan terpacu menjadi lebih cepat. Jadi usahakan tetap bernafas dari hidung, tarik, buang panjang sehingga jantung kita tidak berdetak dengan kencang. Tetap normal, lakukan nafas dengan lembut. Jangan lupa siku tetap menekan ke arah matras, seolah-olah kita akan melepaskan kepala dari matras, sehingga tekanan di leher sangat kecil. Buat teman-teman yang punya masalah di leher, boleh lakukan headstand dengan menggunakan kursi atau alat bantu yang lainnya yang biasa digunakan untuk headstand, sehingga benar-benar aman untuk di bagian sendi leher. Setelah cukup, turunkan satu kaki, kembali Vajrasana. Berikutnya, kembali ke Setu Banda. Letakkan lagi punggung di matras, lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul, ujung jari tangan menyentuh tumit. Skup tulang ekor, lalu naikkan bokong ke atas. Kaitkan jari tangan, putar bahu, luruskan siku. Beberapa nafas di sini, tarik, buang dari hidung. Rasakan saat tarik nafas, bagian rongga dada kita terbuka, mengembang, sehingga nafas kita terasa lega, terasa nyaman saat bernafas, tidak tersendat-sendat. Kaki senantiasa menekan ke arah matras, lutut tetap lurus, saling mendekat, tidak terbuka ke kiri dan ke kanan, melebar, sehingga lutut kita tetap sejajar dengan rusuk. Cukup.
Kemudian satu ruas tulang punggung diturunkan. Berikutnya kita lakukan Viparita Dandasana. Sama, ujung jari tangan menyentuh tumit. Lalu bawa tangan di samping telinga, siku menghadap ke arah atas. Skup tulang ekor, naikkan bokong ke arah atas. Kemudian dorong tangan ke arah matras, letakkan ubun-ubun di matras. Kaitkan jari tangan di belakang kepala. Kemudian kaki mendorong. Luruskan lutut. Beberapa nafas di sini. Ini bagus sekali untuk bagian rongga dada dan menguatkan tulang punggung, mencegah pengeroposan di tulang belakang. Jaga nafasnya dengan tarik dalam, buang nafas panjang. Ini sangat berat sekali, jadi tetap berusaha nafas dengan panjang. Cukup, kembali tekuk lutut, geser lagi, letakkan tangan, arahkan dagu ke dada, turunkan bahu, satu ruas tulang punggung, turun. Berikutnya adalah Salamba Sarvangasana atau shoulder stand. Tekuk lutut ke dada, kemudian bawa kaki ke belakang kepala. Angkat bokong, siku ditekuk, letakkan tangan di punggung. Siku saling mendekat ke arah tengah. Tarik nafas, buang nafas, naikkan kaki ke arah atas. Salamba Sarvangasana atau shoulder stand. Lakukan beberapa nafas panjang dari hidung, tarik, buang. Ini bagus sekali untuk meningkatkan imun tubuh, yaitu mengaktifkan kelenjar tiroid. Dari sini dengan lutut tetap lurus, perlahan turunkan kaki ke belakang kepala, halasana. Kemudian tekuk lutut letakkan di dahi. Satu ruas tulang punggung diturunkan. Berikutnya adalah kita lakukan Viparita Dandasana. Seperti ini. Bokong menempel di tembok, jadi teman-teman lakukan di tembok. Bokong tempelkan di tembok, tulang duduknya menempel di tembok, bawa tangan yang sejajar dengan lutut ke depan, masukkan tangan ke bawah ketiak, letakkan bahu, kemudian putar, naikkan kaki ke atas. Viparita Dandasana.
Bokong, paha, betis, tumit menempel di tembok. Bernafas dari hidung, tarik dalam, buang nafas panjang. Tangannya dibuka ke samping kiri kanan sejajar dengan bahu. Khusus untuk pose ini teman-teman bisa lakukan 3 menit hingga 5 menit. Ini bagus sekali untuk mencegah pembengkakan di sekitar tungkai. Biasa misalnya suka sering bengkak-bengkak di bagian kaki, terus di bagian belakang biasanya suka ada varises. Varises itu yang uratnya nonjol, hijau-hijau nonjol, keriting-keriting. Nah, ini bagus ya untuk mencegah varises, juga menyembuhkan varises. Actionnya adalah bagian pinggang ke atas, relax, jangan tegang. Tapi dari bagian pinggang ke arah kaki aktif. Jadi otot paha, betis, hingga jari kaki aktif. Kemudian buka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan. Saat dibuka seperti ini sama. Tetap aktif, otot paha, betis, hingga kaki aktif, bagian atasnya relax. Lakukan beberapa nafas panjang, bisa lakukan 3 hingga 5 menit. Berikutnya adalah tekuk lutut, telapak kaki disatukan. Tumit arahkan ke arah tulang pubis, ke arah tulang kemaluan. Kemudian kedua tangan mendorong lutut. Dorong. Hingga bagian selangkangannya ini terbuka. Beberapa nafas dari hidung. Tarik dalam, buang nafas panjang. Siku lurus. Sama pose ini pun bisa teman-teman lakukan 3 hingga 5 menit. Tetap jaga nafas, tetap fokus dengan nafas. Lalu rapatkan lutut. Tanpa harus bangun, putar. Kemudian luruskan lutut satu persatu. Buka kaki selebar panggul. Rilekskan. Putar telapak tangan hadap ke atas, bahu rileks. Dagu arahkan ke arah dada. Mata dipejamkan. Atur lagi nafas dari hidung. Untuk savasana ini teman-teman bisa lakukan 5 menit hingga 15 menit. Tetap bernafas dari hidung, tarik. Bagian dada mengembang, lalu buang nafas turun. Saat tarik nafas, bayangkan kita menarik energi positif dari sekeliling, kemudian salurkan ke seluruh sel tubuh. Dan saat buang nafas, tarik energi negatif dari seluruh sel tubuh, lepaskan melalui anggota tubuh kita yang menempel di matras, sehingga energi negatifnya tertarik oleh gravitasi. Saat lakukan savasana ini tidak ada ketegangan. Seluruh jaringan ikat, fascia, otot, ligamen, tendon dirilekskan. Kedua bola mata diarahkan ke satu titik, ke arah tengah. Di antara kedua alis mata, naik sedikit 2 jari ke arah atas. Jadi mata kita fokus ke satu titik, yaitu ke cakra ke-6, Ajna Cakra. Ini akan membantu kita tetap fokus, sehingga bola mata kita tidak
menengok ke kiri, ke kanan, berputar. Biasanya saat kita pejamkan mata, bola mata kita akan bergerak-gerak seperti itu. Tapi dengan melihat ke satu titik, yaitu titik cakra ke-6, Ajna Cakra, kita akan menjadi lebih fokus. Setelah dirasa cukup 5 hingga 15 menit, kemudian gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki, tekuk lutut satu persatu, bawa tangan kanan ke arah belakang. Kemudian miringkan badan ke arah kanan. Letakkan tangan kiri di depan dada. Minimal di posisi ini ada 30 detik. Dengan nafas yang teratur. Setelah dirasa cukup, tangan yang kiri mendorong, perlahan bangun. Kepala masih menjuntai hingga punggung kita lurus. Kemudian duduk. Silakan letakkan tangan di atas lutut. Panjangkan punggung ke atas, mundur ke arah belakang hingga tidak ada tekanan di sekitar kaki, bahu rileks. Dagu arahkan ke arah dada sehingga bagian belakang kita benar-benar lurus. Beberapa nafas di sini minimal 30 detik, atau mungkin yang biasa meditasi, lanjutkan dengan meditasi sesuai dengan kemampuan, kebutuhan. Setelah 30 detik, tarik nafas. Buang nafas perlahan, mata dibuka. Demikian beberapa pose yoga yang bisa saya sharing untuk meningkatkan imunitas tubuh. Semoga yang menyaksikan video ini bisa mengikuti dengan baik dan terjaga kesehatannya, selalu sehat, selalu bersemangat. Dengan demikian kita akan tetap produktif di dalam keadaan apapun. Terima kasih, Semi Yoga.